Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang membahas mengenai Fresh Graduate Teknik Informatika beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri atas nama Femi Nurul Ahsana, Saya Salsabila Dwi Kamila Putri, dan saya Nadifa Kalbia. Kami akan membahas yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, teori design thinking, studi kasus serupa, tahap empati, tahap define, tahap ideate, tahap prototype, tahap testing, dan yang terakhir tahap scaling. Pada topik pembahasan yang kami ambil ada 4 poin utama yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu pengangguran terdidik di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Menurut data dari Sakernas yang diterbitkan oleh BPS itu pada tahun 2024 ada sekitar 450 orang lebih pengangguran terdidik S1, S2, S3, dan diploma ada 100.000 lebih orang. Ini berarti rendahnya kemampuan kerja sarjana di Indonesia. Yang kedua yaitu kualitas lulusan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ini bisa saja karena pengembangan soft skill-nya yang kurang sebelum memasuki dunia kerja. Ini bersangkutan dengan poin ketiga kita, di mana kurikulum yang harus tetap diperbarui supaya tetap relevan. Itu karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi IT yang sangat cepat membuat kurikulum kampus menjadi kurang relevan. Jadi, standar industri pun semakin tinggi, juga tuntutan perusahaan yang hanya mengambil tenaga kerja yang handal dan profesional. Ini menjadi poin keempat juga, di mana sudah banyak TKA yang diambil, tenaga kerja asing. Tercatat sebanyak 100.000 orang yang sudah masuk ke Indonesia pada tahun 2024. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang, apa saja sih masalah-masalah yang dihadapi oleh Fresh Graduate Teknik Informatika. Rumusan masalah ini menggambarkan secara lebih jelas dan lebih spesifik mengenai masalah yang akan kita kaji, yaitu bagaimana kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi, terutama teknik informatika, dengan kebutuhan pasar dunia kerja. Masalah ini sangat penting karena kesenjangan tersebut dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik. Kita kan sudah membahas sebelumnya bahwa pengangguran terdidik di Indonesia sekarang sudah mencapai 400.000 orang. Dan bagaimana kita mengatasi ketidaksesuaian tersebut, itu akan dibahas lebih mendalam selanjutnya. Setelah merumuskan masalahnya apa, pasti ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu untuk menganalisis dampak kesenjangan atau ketidaksesuaian tersebut, yaitu antara kompetensi lulusan teknik informatika dengan kebutuhan pasar dunia kerja terhadap pengangguran terdidik serta kualitas tenaga kerja. Kami berharap bahwa nantinya hasil analisis yang kami lakukan itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari ketidaksesuaian tersebut. Setelah membahas mulai dari latar belakang, merumuskan masalah, lalu tujuan penelitian, sekarang yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan yaitu membantu mengurangi pengangguran terdidik dengan memberikan rekomendasi strategis kepada perguruan tinggi khususnya teknik informatika agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan pasar kerja. Dengan ini kami juga mengharapkan dapat meningkatkan kesesuaian antara pendidikan tinggi dan dunia kerja. Selanjutnya, teori design thinking. Design thinking adalah metodologi yang berfokus pada solusi untuk memecahkan masalah dengan pendekatan yang berfokus pada manusia. Dalam pendekatan ini, proses berulang atau iteratif melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, tahap empati, yaitu dilakukan penelitian atau observasi. Yang kedua, tahap define, untuk menganalisis atau merumuskan masalah berdasarkan hasil tahap
tahapan empati. Yang ketiga, tahap ideat, pengembangan ide-ide kreatif dengan solusi masalah. Yang keempat, tahap prototype, yaitu langkah pembuatan desain awal dari ide atau solusi yang muncul pada tahap ideat. Selanjutnya ada 3 kasus serupa yang akan dibahas, yaitu yang pertama, platform karir untuk fresh graduate oleh Najwa Shihab, yaitu Najwa Shihab menyadari banyak fresh graduate di Indonesia menghadapi masalah besar dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Dengan kasus tersebut, pendekatan design thinking yang digunakan yaitu yang pertama, tahap empati, yaitu tim Najwa Shihab melakukan riset melalui wawancara dengan fresh graduate yang menganggur. Yang kedua, tahap define atau masalah yang ditemukan, yaitu fresh graduate di Indonesia mengalami kesulitan besar dalam menemukan pekerjaan yang sesuai karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang mereka miliki dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yaitu selanjutnya tahap ideasi, yaitu untuk menyelesaikan masalah tersebut, tim Najwa Shihab mengembangkan platform karir, sebuah aplikasi atau mobile yang memberikan pelatihan keterampilan, mentoring, dan peluang magang bagi fresh graduate. Selanjutnya tahap prototype, yaitu platform memungkinkan pengguna untuk mengikuti pelatihan yang mencakup keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan digital, marketing, software development, data analis, dan soft skill komunikasi dan manajemen waktu. Selanjutnya tahap terakhir itu pengujian, platform yang diuji pada kelompok fresh graduate yang telah lulus dari universitas dan sedang mencari pekerjaan. Terus keberhasilannya itu yang pertama peningkatan akses ke pelatihan praktis, yang kedua tingkat penempatan kerja yang tinggi, yang ketiga kemudahan mengakses peluang. Terus kelemahannya pada studi kasus tersebut yaitu tantangan digitalisasi untuk daerah terpencil, terus perlu waktu untuk pembiasaan. Pelajaran yang dapat dipetik pada studi kasus yang tadi yaitu keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan jauh lebih efektif dalam menyiapkan fresh graduate untuk dunia kerja. Selanjutnya pada studi kasus serupa yaitu program lompatan karir fresh graduate oleh Ruang Kerja Digital, yaitu Ruang Kerja Digital meluncurkan lompatan karir, sebuah platform digital untuk membantu fresh graduate khususnya di bidang teknologi yang menemukan pekerjaan yang sesuai. Adapun pendekatan design thinking yang digunakan pada studi kasus tersebut yaitu yang pertama tahap empati, melakukan riset atau wawancara. Yang kedua tahap define atau masalahnya itu fresh graduate kesulitan memperoleh pekerjaan. Tahap ketiga itu tahap ideasi atau mengembangkan platform dengan pelatihan berbasis proyek atau tes keterampilan. Yang keempat tahap prototype, platform dengan pelatihan praktis atau coding, manajemen proyek atau soft skill. Terus yang keempat itu pada tahap pengujian, yaitu telah diuji ada 200 fresh graduate mencoba platform tersebut. Hasilnya mencapai 75% berhasil mendapatkan pekerjaan dalam 3 bulan. Adapun keberhasilan yang dicapai pada studi kasus tersebut yaitu keterampilan praktis yang relevan, meningkatkan penempatan kerja, membantu memperluas jaringan profesional. Kelemahannya pada studi kasus tersebut yaitu
durasi pelatihannya yang terlalu singkat, terus hambatan konektivitas internet bagi peserta yang di daerah terpencil, terus pelajarannya yang dapat dipetik yaitu pelatihannya itu berbasis proyek, terus lebih efektif daripada pelatihan teori. Yang kedua, kolaborasinya dengan perusahaan untuk mencocokkan keterampilan dengan kebutuhan industri itu sangat penting. Yang ketiga itu aksesibilitasnya untuk peserta dari daerah terpencil perlu diperhatikan. Selanjutnya, studi kasus serupa yang ketiga yaitu program inkubator untuk fresh graduate, yaitu sebuah universitas di Indonesia meluncurkan program inkubator untuk fresh graduate teknik informatika yang menganggur. Pendekatan design thinking yang digunakan yaitu yang pertama, tahap empati, diwajibkan untuk melakukan wawancara dengan calon pengguna untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, tahap define, yaitu dari wawancara tersebut peserta mendefinisikan masalah spesifik yang ingin dipecahkan, seperti kesulitan akses informasi di desa terpencil. Yang ketiga, pada tahap ideasi, peserta brainstorming untuk menghasilkan berbagi ide atau solusi, misalnya aplikasi mobile yang menyediakan informasi penting bagi masyarakat desa. Yang keempat itu tahap prototype, membuat prototipe aplikasi menggunakan alat pengembangan perangkat lunak yang sederhana. Pada tahap pengujian, yaitu prototipe diuji oleh pengguna yang sebenarnya untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan. Keberhasilannya pada studi kasus tersebut yaitu peserta berhasil meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill mereka, termasuk kolaborasi dan komunikasi. Yang kedua, dengan melibatkan pengguna dalam setiap tahap, solusi yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelemahannya yaitu proses design thinking membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga peserta mungkin merasa terbebani dengan waktu yang terbatas. Yang kedua itu beberapa peserta mengalami kesulitan dalam menghasilkan ide-ide. Yang ketiga, konflik dalam tim sering terjadi karena perbedaan pendapat. Pelajaran yang dapat dipetik pada studi kasus tersebut yaitu diperlakukan pelatihan tambahan bagi peserta untuk memahami proses design thinking secara mendalam agar dapat menerapkannya dengan lebih efektif. Yang kedua itu keterlibatan mentor dari industri sangat membantu dalam memberikan arahan dan umpan balik yang konstruktif selama proses pengembangan proyek yang tadi. Terus dengan pendekatan design thinking tersebut, fresh graduate teknik informatika tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga pengalaman berharga dalam menyelesaikan masalah nyata, meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di industri teknologi. Selanjutnya, metodologi penelitian yang pertama membahas tahap empati, yaitu metode bagaimana memahami pengalaman, kebutuhan, dan motivasi pengguna. Pada tahap penelitian berfokus pada upaya memahami pengalaman, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait dengan topik penelitian, yaitu fresh graduate teknik informatika. Adapun daftar pertanyaan untuk tahap empati yaitu yang pertama, siapa saja pihak yang paling terpengaruh oleh Anda sebagai fresh graduate teknik informatika yang sedang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda terkait kesulitan yang Anda hadapi dalam mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang Anda alami dalam mencari pekerjaan. Yang keempat, bagaimana pengaruh masalah ini terhadap aktivitas harian Anda. Nah, selanjutnya pada tahap pendefinisian masalah, yaitu segala informasi yang didapatkan dari tahap empati dikumpulkan
dianalisis, kemudian disinteksis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi pada tahap define, yaitu dengan metode yang akan digunakan oleh metode point of view atau POV, yaitu adalah teknik yang digunakan dalam proses desain khusus dalam kerangka kerja design thinking untuk mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pernyataan masalah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti sehingga memfasilitasi pengembangan solusi yang relevan. Lanjut tahap ideasi. Pada tahap ini kami mengelompokkan ide-ide menggunakan metode mapping. Metode mapping kami gunakan sebagai alat berpikir yang menciptakan representasi grafis dari ide-ide informasi. Dan kriteria yang kami gunakan sebagai solusi paling sesuai adalah di mana kebutuhan utama bagi para lulusan teknik informatika harus terpenuhi. Di mana ide tersebut harus dapat memecahkan masalah yang sesuai dan berguna bagi para lulusan teknik informatika. Lanjut tahap prototyping. Pada tahap ini di mana gambaran awal dari sebuah produk, di sini kami menggunakan digital prototyping, yang dimana metode ini melibatkan pembuatan mockup atau sketsa yang dirancang melalui aplikasi Figma. Alasan kami menggunakan metode ini karena metode ini memfasilitasi perubahan cepat berdasarkan umpan balik pengguna dan digital prototyping memungkinkan pengembangan yang berkelanjutan. Lanjut untuk tahap pengujian, di mana tahap ini kami menggunakan metode evaluasi untuk menilai seberapa baik solusi yang telah kami ambil untuk memenuhi kebutuhan utama dari para lulusan teknik informatika. Pada tahap implementasi berskala besar atau scaling, di sini kami melakukan mengambil langkah untuk identifikasi stakeholder penting, di mana di sini kami mengidentifikasi pihak-pihak yang relevan untuk mendukung implementasi seperti komunitas lulusan teknik informatika, dan juga menggunakan monitoring dan evaluasi berkala, pengelolaan umpan balik dan iterasi, dan rencana keberlanjutan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.